Wah, ini penulisnya bohong banget. Katanya jangan ekspektasi tinggi, tapi ternyata bagus. Ih. Jadi penulis favorit. Horornya bagus-bagus. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis. Kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Glavers, balik lagi bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas buku ini. Dual kamera itu seru. Ya, kurang lebih ini Midnight Restaurant yang ditulis oleh Daniel Ahmad. Gue udah share di IG dan penulisnya DM gue, katanya, "Bang, jangan ekspektasi yang tinggi ya, karena ini buku pertama gue yang rilis gitu secara official di penerbit. Jadi mungkin bakal beda dengan yang Pesta Bunuh Diri dan bla bla bla, turunin ekspektasi." Tapi bagus. Gue gak perlu turunin ekspektasi lah, pokoknya bagus. Nah, mari kita bahas ya. Midnight Restorannya Daniel Ahmad ini bercerita tentang seorang pemuda yang baru pindah karena gue lupa antara dapat pekerjaan di sebuah kota atau dia kuliah ya, antara dua itulah. Nah, di rumah tersebut dia mengalami gangguan-gangguan setan, dan rumah tersebut yang dia tinggali ternyata bersebelahan dengan sebuah restoran yang cukup terkenal di kota tersebut, yang nantinya bakal diungkapkan banyak hal tentang restoran tersebut, sehingga ya kalian pasti bisa tebak lah salah satu yang jadi penyebab rumahnya ya si karakter ini yang tinggali itu jadi berhantu gitu. Nah, kurang lebih kayak gitulah unsur pada novel ini. Kayak topik-topik yang dibahas itu ya kehidupan pekerja atau mahasiswa gitu. Gue lupa ini karakter pekerja atau mahasiswa ya, soalnya karakternya 3 dibagi dari 3 sudut pandang. Pertama itu pekerja restoran, terus kedua itu mahasiswa kayaknya yang tinggal di rumah sebelahnya yang kontrakan, dan satu lagi orang yang datang untuk kayak pengen ngelakuin sesuatu terhadap restoran. Gue lupa, gue gitulah. Ada beberapa sudut pandang cerita dari beberapa karakter gitu. Nah, ya tapi intinya ini cerita setan. Terus unsurnya itu ada klinik tentunya karena setan. Terus pemujaan, ada kelompok pemujaan gitu. Terus kanibalisme, makanya ini 17 plus harusnya masuknya. Terus ada pembunuhan dan sebagainya. Pokoknya kompleks lah. Nah, ceritanya cukup rumit. Menurut gue ini salah satu novel yang cukup rumit yang ditulis oleh Daniel Ahmad. Kayaknya Pesta Bunuh Diri masih oke. Cuman Pesta Bunuh Diri itu jalan ceritanya masih slow, santai, penuh misteri aja. Slow, santai, penuh misteri dan kehebohan di sebuah desa terpencil gitu. Kalau ini wah, ini udah kayak ala-ala detektif gitu. Mereka ingin tahu kenapa rumahnya berhantu, kenapa ini, kenapa itu, yang sifatnya itu klinik supranatural. Cuman ya gitulah, ada endingnya yang bagus dan ada endingnya yang enggak juga. Jadi itu. Terus hal-hal yang gue suka di sini itu adalah misteri yang dihadirkan, mulai dari alasan restorannya di sana sejak kapan dan sebagainya. Terus kenapa rumahnya berhantu, terus kenapa ini itu kok ada kelompok pemujaan setan atau pemujaan gitu. Terus ada pihak ketiga kayaknya yang menginginkan sesuatu pada peristiwa tersebut. Terus ada juga tentang benda antik, pusaka gitu. Pokoknya unsurnya banyak dan gue suka gitulah. Karena menimbulkan misteri. Di akhir cerita itu kayak jam yang diduga berhantu ternyata enggak, ternyata diduga mistis juga. Bingung gue antara mistis atau enggak. Pokoknya itu jam tua diduga antik yang katanya punya kekuatan tersendiri gitu ya, dan itu cukup unik. Dan gue berharap di buku ini mungkin bakal ada kejelasannya. Kayaknya ini sequel karena judulnya sama juga, Midnight Hospital, tapi ini latarnya di rumah sakit. Semoga ada pembahasan tentang
artefak atau benda tua gitu yang dibahas di sini. Kalau ini jam, kalau di situ berharapnya kayak patung atau apa gitu ya, karena ada dibahas juga ada 7 benda mistis tua gitu, artefak gitu, jam, patung, terus ada beberapa lagi cuma masih abu-abu, belum dijelaskan dengan pasti. Pokoknya udah di teasing pembaca sedikit kayak gitu. Itu suka pokoknya Daniel Ahmad ini jago loh kalau nulis misteri kayaknya. Cuman ya itu, dia misterinya itu berhubungan dengan klinik dan supranatural, dan malah makin gue suka. Kalau dia bikin misteri action, pembunuhan detektif itu gimana ya? Atau dia bikin misteri politik itu, penasaran juga. Cuma sejauh ini dia nulis horor sih, ya gitulah. Nah, terus hal-hal yang mengganggu. Menurut gue yang paling mengganggu itu mungkin gaya narasinya ya. Ada sedikit beberapa kali gitu narasinya itu dicoba untuk kayak jenaka tapi cringe, istilah zaman sekarang. Cringe. Cringe. Gue ketika baca tuh kayak anjing merinding, kok jokes atau candaannya gitu amat ya. Receh, tapi recehnya itu enggak banget gitu. Di narasinya. Terutama ketika bagian si anak yang kos-kosan gitu, kayak mahasiswa yang kos-kosan di sebuah restoran. Kayak dia selalu seolah-olah karakternya itu mencoba untuk bercanda di narasinya, cuma kayak cringe. Tapi kalau untuk yang lain itu oke-oke aja, karena karakternya nggak dibikin bercanda sih, malah lebih serius, curhat baper-baperan gitu. Ya, itu doang yang mengganggu gue. Seandainya ya mungkin pengen kayak komik relief gitu karakternya, cuman nggak pas aja gitu. Tiba-tiba serius ngelucu, serius ngelucu. Ini nggak banget gitu lah. Apalagi candanya cringe. Sampai kayak gue bayangin lagi itu kayak kok bisa dia mikir candaannya gitu. Gue nggak mau kasih contoh sih. Cringe. Dan kurang lebih kayak gitu. Pokoknya itu doang sih yang gue gak suka. Narasinya dikit lah. Bagian yang terlalu kaku, cringe, dan gimana-gimana itu, terutama bagian yang berusaha untuk dibikin komedi gitu. Misalnya oke, karakter oke, plot oke, konflik oke, penuh misteri, deg-degan juga bacanya karena rasa penasaran, terus memikirkan wah apa yang terjadi nih, wah restorannya berhantu nih, wah itu kelompok pemujaan setannya mau ngapain nih, terus kok kemunculan setan, itu ada satu adegan kemunculan setannya serem sih, di sebuah lemari tua tiba-tiba kebuka sendiri dan dari lemari tersebut keluar sosok gitu. Lu nggak bakal sadar karena latarnya kayak anggapannya aja lagi jam 8 malam gitu, pengen masak Indomie di dapur, di belakang kayak ada lemari gitu, lemari entah letakin piring lah apalah, tiba-tiba lemari itu kebuka gitu, seret, terus muncul sesuatu dari belakang gitu kan. Duh, wah itu scene kalau di film kan itu bakal bakal bikin deg-degan gitu lah. Terus gue berpikir kalau buku ini bakal bagus banget difilmkan. Treatmentnya atau cara penerapan ceritanya itu kayak film Thailand yang found footage mockumentary, gue lupa itu, The Medium ya, kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak pas banget karakternya ini juga seorang mahasiswa yang kuliah di jurusan semacam sinematografi fotografi gitu, dan dia hobi membuat dokumentasi hari-harinya. Kayak dia bikin vlog aja gitu, kayak tiba-tiba pulang kuliah nyalain, oh hari ini gue kuliah ngerjain ini kayak gitu, bikin vlog aja ya kayak gitu. Kayak wah ini bagus nih, kayak ada karakter satu terus found footage bikinnya mau komentari kayak The Medium karena ada quote-nya gitu, penuh misteri. Wah ini bakal bagus sih. Sutradara, ayo yang nonton, sutradara siapa? PH lirik di buku. Ini kalau dibikin film horor ini bagus nih harusnya. Ya, selama tahu cara menerapkan ceritanya ke layar lebar gitu. Jangan kalah sama KKN Desa Penari lah. KKN Desa Penari sebenarnya agak sampah menurut gue ceritanya. Wah, gue bakal diserang ini. Tapi kalau cerita Terapitunya itu kece. Tapi kalau cerita KKN Desa sih, ya gitu. Review gue untuk novel Midnight Restaurant yang ditulis oleh Daniel Ahmad ini
rekomendasi. Pokoknya sejauh ini dari tulisannya Daniel Ahmad tidak ada yang mengecewakan. Udah 2 buku dan nggak mengecewakan. Jadi gue cukup punya ekspektasi oke untuk buku ini. Series keduanya ini Midnight Hospital dengan latar rumah sakit. Saya tanya apakah suster ngesot dan sebagainya. Ya, nanti deh kita review setelah gue baca. Dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.